virus itu sesuatu yang sangat-sangat dinamis. Sesungguhnya NTT punya periode emas untuk menutup perbatasan. Bukan menutup, tapi katakanlah dengan ketat mengawasi perbatasan. Masyarakat belum mengintegrasikan nilai-nilai prokesnya dalam dirinya. Sebenarnya bahwa bukan pemerintah yang akan menyelamatkan kita. Kita pada akhirnya akan saling bertolong untuk bisa keluar dari masalah ini. Teman cerita, bukan cerita biasa. Selamat berjumpa kembali teman-teman, salam sehat. Teman-teman, kali ini kami masih membahas seputaran topik perang melawan COVID-19. Kita akan membahas topik ini terkait gambaran seputar bagaimana sih COVID yang terjadi di NTT dan bagaimana penanganan COVID-19 di Provinsi NTT. Nah, untuk teman-teman sekalian, kami hadirkan narasumber yang kompeten tentunya dan berpengalaman dalam dunia kesehatan, Dr. Dominikus Minggumere. Saat ini di Satuan Tugas Pencegahan Penanganan COVID-19, beliau dipercayakan sebagai Ketua Tim Ahli Satgas COVID-19 Provinsi NTT. Apa kabar Bapak? Kabar baik, sehat. Flori dan teman-teman dari teman cerita, bukan cerita biasa. Sehat selalu. Sehat ya? Ya. Nah, setahu kita kan ini Bapak sudah purna bakti ya kalau tidak salah. Tetapi baktinya tidak pernah punah-punah ini, apalagi dengan kondisi COVID ini. Ya sebagai insan kesehatan tentu betul. Purna tugas itu satu bagian dari perjalanan hidup sebagai abdi tentunya. Namun demikian selepas dari Kepala Dinas Kesehatan pada akhir Juli 2020 ya. Saya beralih profesi sebagai tenaga edukatif, sebagai tenaga dosen. Berarti belum purna baktinya ini sampai detik ini nih. Ya, apalagi dengan pandemi COVID seperti ini. Sebagai ASN ya saya masih bertugas sebagai Ketua Tim Ahli di Satgas COVID. Ya, sebagai ASN, aparatur sipil negara masih. Ya, sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini masih ASN ini? Iya, masih tetap ASN. Nah, karena masih ASN dan pernah menjabati sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, kemudian sekarang ini menduduki dipercayakan ya posisi sebagai Ketua Tim Ahli yang bertanggung jawab terhadap penanganan COVID di NTT. Kami punya banyak sekali pertanyaan yang kami himpun dari masyarakat. Yang pertama, berdasarkan data kami, angka COVID di NTT itu naik drastis sekitaran bulan Mei kalau tidak salah ya. Nah, kira-kira seperti apa? Maksudnya seperti apa gambaran umumnya COVID di NTT dan kenapa sih sampai terjadinya peningkatan pada bulan Mei itu? Baik, terima kasih Pak Flori. Kalau kita mencermati laporan peningkatan kasus COVID-19 di tingkat nasional, data kemarin yang dipublish hari ini sudah tembus angka 49.000. 981-nya yang positif itu dari NTT. 981 dari NTT. 981 kasus COVID-19 yang baru itu tersebar di hampir seluruh kabupaten kota di NTT. Dan yang paling masif pasti Kota Kupang ini. Dan yang paling tinggi itu di Kabupaten Ngada. 222, Kabupaten Sika 180, Kabupaten Manggarai Barat 142, dan kabupaten-kabupaten lainnya. Nah, melihat kecenderungan seperti ini, tentu kita secara institusi, secara penanggung jawab, misalnya Bapak Ibu pimpinan daerah,
insan kesehatan, memang kondisi ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, di tingkat pusat, pemerintah pusat sudah mengambil kebijakan Ya. tentang PPKM darurat. PPKM darurat Jawa Bali ya. di Jawa dan Bali pada 124 kabupaten kota, dan ditambah lagi kemarin ada 15 kabupaten dan kota di luar Jawa. Oleh karena itu, maka secara regional kita di Nusa Tenggara Timur tentu kita harus waspadai kondisi ini. Benar. Dan kita ketahui bahwa angka kematian di NTT ini sudah tembus angka 500 lebih. 500 lebih angka Ya, kematian. kalau kita boleh coba flashback ke belakang ya. Pada akhir bulan Juli tahun lalu baru posisi di angka 3 orang yang meninggal dengan kasus positif 112. Iya. Nah, bagaimana kenaikan ini begitu naik secara eksponensial? Ini sebenarnya memang demikian, ya. Kondisi pandemik itu hitungannya lebih cepat dari deret ukur. Oleh karena itu, upaya-upaya pencegahan, upaya penanggulangan, termasuk juga upaya-upaya yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi harus segera dilakukan untuk meminimalisir percepatan pergerakan kasus terkonfirmasi positif. Nah, oleh karena itu kita harus melihat bagaimana strategi penanggulangan yang kita sudah lakukan untuk kita melihat kembali, mengidentifikasi hal-hal mana yang masih kurang untuk segera kita perbaiki. Jangan sampai pada titik ujungnya dengan kematian semakin banyak dan kapasitas kesehatan sudah kolaps misalnya, dan kita menjadi tidak berdaya seperti beberapa daerah lainnya. Ini demikian. Nah, kira-kira kalau tidak salah ya, pasien 01 itu di masa jabatan Bapak sebagai Kadis Kesehatan. Ya. Nah, tetapi makin kesini makin membengkak angka COVID-nya. Ya. Kira-kira apa sih kendala yang dihadapi pemerintah dalam hal ini Satgas penanganan COVID terkait dengan penanganan COVID-19 di Provinsi NTT? Apa sih kendalanya itu? Baik, saya kira ada korelasi dengan pertanyaan tadi yang pertama. Apa sih penyebab sehingga begitu cepatnya naik kasus COVID-19 di beberapa bulan terakhir ini? Kalau kita lihat kembali, kita analisis data-data yang ada di Nusa Tenggara Timur, ada mobilisasi orang cukup besar, ada event-event orang berkumpul cukup banyak, pesta, pesta sambut baru termasuk. Betul. Ya. Karena di Flores itu hampir sebagian besar daratan Flores itu ada pesta sambut baru itu. Oleh karena itu sebetulnya ini menjadi potensi-potensi yang besok lusa jangan terjadi lagi seperti itu dalam kondisi pandemi semacam ini. Nah, demikian juga pelaku perjalanan yang juga masih masif. Iya, karena memang pintu masuk kita tetap terbuka. Kemudian ada lagi transmisi lokal di beberapa daerah yang memang kenaikannya sangat signifikan di beberapa daerah. Kemudian ada kelompok-kelompok yang tertutup, misalnya di kelompok asrama, di kelompok-kelompok komunitas-komunitas tertentu yang kasusnya oleh karena terhimpun di dalam satu wadah dan mereka hanya bergerak di tempat itu dan terjadi tidak jaga jarak dan lain-lain, itu juga menyebabkan terpaparnya hampir sebagian komunitas itu. Kemudian ada juga hal-hal lain ya, tentu termasuk juga bagaimana kegiatan-kegiatan pelacakan, kegiatan testing dan tracing juga sebagian ada yang belum optimal, tapi juga peningkatan juga bisa terjadi oleh karena teman-teman kita di lapangan sudah bekerja sungguh-sungguh
melalui kegiatan pelacakan itu. Jadi ada dua sebetulnya. Ada yang masih kurang, tetapi ada yang kegiatannya sangat meningkat, itu yang menyebabkan mereka ketemu ada pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, tetapi mereka isolasi mandiri di rumah dan belum terlaporkan. Nah, sehingga kasusnya menjadi tambah naik. Nah, hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah data yang tersaji itu harus sama di semua level. Ya, untuk teman-teman di lapangan, penyampaian data pasien terkonfirmasi positif itu harus disertai dengan aplikasi-aplikasi yang telah disepakati dengan Kementerian Kesehatan. Misalnya di aplikasi NAT misalnya. Sehingga tidak terjadi ada sebagian jumlah pasien terkonfirmasi positif ada yang tidak sama misalnya. Nah, ini yang perlu kita benahi segera. Saya kira ini menjadi domainnya kesehatan. Demikian. Nah, tentu ini menjadi kendala besar dalam penanganan COVID-19 di Provinsi NTT itu. Saya mau gali soal bagaimana sih langkah-langkah strategi dari pemerintah, dari Satgas terhadap kendala-kendala yang ada seperti yang tadi Bapak jelaskan itu. Baik, terima kasih Flori. Bercermin pada beberapa wilayah yang sudah diberlakukan berdasarkan Inmendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat di 124 kabupaten kota di Jawa dan Bali dan 15 kabupaten kota lainnya. Demikian juga kita coba mengevaluasi pelaksanaan PPKM mikro di Provinsi NTT. Ya, termasuk juga di NTT ada beberapa wilayah berdasarkan Inmendagri nomor 3 tahun 2015. Ada wilayah-wilayah yang sudah dibagi kriteria, ada yang kriteria hijau yang tidak ada kasus. Ada kriteria kuning yang kasusnya 5 sampai 10 terkonfirmasi positif. Ada yang oranye 10 sampai 15 dan ada yang merah yang merah itu 15 lebih dari 15 kasus. Nah, kita harus lihat dari berbagai aspek. Untuk kita di NTT yang belum berlaku PPKM darurat, ya kita memang harus siap-siap sebetulnya. Betul. Ya, bagaimanapun kebijakan dari provinsi, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan jajarannya, dan Satgas Provinsi, juga penguatan Satgas di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan dan desa. Nah, kita coba lihat kembali di beberapa wilayah sesuai dengan kriteria yang tadi. Kan masing-masing desa dan kelurahan bisa memberikan atau mempedomani tata laksana itu. Ya. Di situ sudah jelas mengatur tentang bagaimana upaya pencegahan, bagaimana upaya pelaksanaan, bagaimana upaya pembinaan dan juga upaya-upaya lainnya. Termasuk sebetulnya secara kebijakan pemerintah pusat itu sudah mengeluarkan instruksi Menteri Desa, Kemendes dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2021 tentang penggunaan dana alokasi desa. Dana desa untuk penanggulangan COVID-19 ini. Dan di situ jelas dikatakan bahwa desa dapat merevisi APBDes-nya, anggaran pendapatan dan belanja desanya untuk upaya-upaya pencegahan, pelaksanaan maupun upaya-upaya pembinaan lainnya. Sehingga tidak ada soal sebetulnya kalau ini diterjemahkan dengan baik. Dari sisi penganggaran sebetulnya kabupaten dan kota sudah melakukan refocusing. Nah, hanya memang harus diteliti betul-betul seberapa proporsionalkah untuk bidang kesehatan
termasuk juga untuk bidang-bidang lainnya dan bidang ekonomi. Nah, Berarti dari sisi regulasinya clear, hanya pelaksanaannya ini. Nah, regulasinya clear. Nah, kita di dalam momentum ini tidak untuk saling menyalahkan, tetapi kita harus memberikan, kita harus memberikan energi positif. Kita bercermin di China, ya, di Wuhan, ya. Segera setelah kejadian luar biasa pandemi itu, ya, hampir semua rakyatnya itu mereka Gotong royong, ya, tidak ada informasi yang melemahkan. Jadi semua informasi-informasi yang positif yang Iya, disampaikan. kalau kita di sini kan banyak saling hoax, menguatkan. banyak disinformasi, kemudian Ya. ada yang kemudian mengatakan bahwa ini konspirasi dan sebagainya Ya. itu. Ya, Nah, saya kepingin juga lebih ke hal teknis. Bagaimana Ya. sih tingkat koordinasi antara provinsi dengan penanganan di kabupaten, ya. sehingga jangan terkesan bahwa di provinsi tegas tapi di kabupaten-kabupaten tidak. Nah, bagaimana sih secara teknisnya penanganan di tingkat kabupaten kota begitu, Pak? Baik, sejak awal, ya, Bapak Gubernur sudah membentuk Satgas penanggulangan COVID di tingkat provinsi, dan secara periodik kita berkoordinasi dengan kabupaten kota, Iya. ya, melalui Zoom meeting dan lain-lain. Nah, kalau kita flashback kembali, pada tataran awal, pada saat semua kita belum tahu apa itu pandemi COVID, ya, di tingkat provinsi kita sudah kumpulkan teman-teman, ya, pelaksana di lapangan, para dokter spesialis, para perawat, para bidan, laboratorium. Kita berikan penguatan pelatihan di Rumah Sakit Yohanes. Ya, pada Ya. tahap awal saya ingat itu sekitar bulan Maret April. April Ya, di mana kasus kita belum ada, ya, Ya. kasus belum masuk. Tapi kita sudah siapkan infrastruktur kita sudah siapkan tenaga kesehatan, Tenaganya, penguatan tenaganya. Kemudian kita juga sudah siapkan juga logistik lainnya dengan anggaran yang ada, ya, dari Ya. pemerintah provinsi. Ya. Termasuk juga bagaimana Bapak Gubernur menyiapkan pesawat khusus. Iya. Ya, pesawat di Monim waktu Iya. itu, ya, untuk mengangkut APD dan lain-lain ke daerah-daerah. daerah-daerah. Karena pada saat itu terjadi lockdown dan lain-lain. Sebetulnya upaya-upaya seperti itu tidak boleh kendur. Iya. Kita harus tetap flat, tetap penanganan harus stabil, kan begitu. Nah, Iya, karena saya lihat itu dari awalnya itu patroli gila-gilaan, orang langsung, tapi kok lambat laun kemudian akhirnya jadi longgar. ya. Penanganan pencegahan di lapangan itu. Nah, itu yang kemudian seiring dengan ya makin membengkaknya angka Covid di NTT sih. Ya. Begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kita mulai dengan selain kebijakan yang kita keluarkan, kita juga perlu pelibatan di sisi akar rumput. Betul. Ya, sebetulnya dari awal teman-teman kesehatan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, kami sudah latih sekian ratus orang di seluruh NTT ini, agar supaya mereka juga menjadi relawan-relawan di tingkat bawah. Ya, melakukan pemicuan, terutama berkaitan dengan upaya-upaya promotif, preventif, pola hidup bersih dan sehat, ya, dan yang sebagainya. mereka harus lakukan. Demikian juga upaya-upaya penyadaran masyarakat tentang prokes misalnya, Ya. protokol kesehatan, dan upaya-upaya lain, penyiapan logistik misalnya, itu sudah kita lakukan pada saat itu. Nah, kenapa ini menjadi cepat? Sebetulnya pertanyaannya adalah kita coba renungkan, ya. Apakah kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh? Betul. Apakah teman-teman yang bertanggung jawab pada entry point, ya, pintu-pintu masuk, ya, itu sudah melakukan kegiatannya dengan baik? Ini semua kita, pintu masuk tidak saja pintu masuk bandara, tapi Betul. pintu masuk laut, Ya. pintu masuk Darat. Ya, Ya. kita juga memang betul-betul kita harus lakukan pengamatan dengan sungguh-sungguh. Nah,
contoh bagus kita lakukan di Kota Kupang ya. Kita ingat pada bulan Maret tahun 2021 ya. pada saat terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan, Ya. selesai Natal tahun baru itu, ya, itu kasusnya meningkat sangat tajam, dan pemerintah provinsi dan kota membentuk satuan tugas 3T, ya, 3T ya, tracing, testing, dan treatment. Ya. Kalau sekarang di istilah di PPKM darurat itu ada penyiapan ruang isolasi dan penanggulangan pasien itu. Nah, kita melatih hampir 200-an ya adik-adik kita tenaga kesehatan yang belum direkrut di institusi manapun. Kita latih, kemudian kita turunkan dengan teman-teman di puskesmas, dan sampai dengan terakhir mereka bekerja sampai dengan akhir Juni dan memberikan dampak penurunan kejadian COVID-19 di kota. Nah, itu salah satu untuk jadi sebetulnya kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, khusus penguatan di sisi hulu sebetulnya kita kalau berpedoman pada PPKM skala mikro ya, mulai dari RT RW sampai kelurahan, Babinsa, Babin, Kamtipmas, mereka bisa berkolaborasi dengan baik. Sebetulnya kita bisa pantau siapa saja saudara kita yang terkena COVID-19 di lingkungan kita. Nah, ada indikator-indikatornya sebetulnya. Khusus untuk tracing, itu satu orang terkonfirmasi positif, teman-teman itu harus melacak 15 orang, harus menemukan 15 orang yang kontak erat dengan yang bersangkutan. Ya. Sehingga mereka bisa diperiksa, dilakukan swab antigen, diperiksa apakah mereka positif atau negatif. Kalau mereka negatif, syukur puji Tuhan, kan begitu. Kemudian bagaimana indikator dari untuk testing? Testing itu kita melihat 1/100.000 penduduk. Nah, jadi kita tinggal menghitung di di tempat kita masing-masing. Nah, ini dari sisi public health-nya. Ya. Jadi kapasitas testing kita harus tingkatkan. Sebetulnya kita di Nusa Tenggara Timur itu pada awalnya alat real time PCR itu hanya ada di Yohanes. Iya. Hampir sampai dengan akhir tahun. Betul. Nah, terakhir ini sudah bertambah hampir 7 atau 8 tempat atau 9 tempat. Antara lain di Rumah Sakit RSAL, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit TNI, Wirasakti, kemudian di Laboratorium Provinsi, di Rumah Sakit Naimata, kemudian juga ada di Sumba Timur, ya, dan di beberapa tempat yang lain. Nah, di Undana fokus kita lebih pada kita ingin agar supaya bisa mendeteksi ya masyarakat dalam kapasitas komunal, ya, dalam kapasitas komunal. Jadi namanya Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat yang di bawah koordinasi Ibu Vima dan kawan-kawan dari Forum Akademi NTT, ya, dengan Pak Elcit dan teman-teman sekalian. Saya kira ini sejak kasus pertama ada di NTT, teman-teman itu punya kepedulian dan datang ke Dinas Kesehatan, dan kita berproses sampai mendirikan laboratorium biomolekuler Kesmas itu di Undana dan mendapat dukungan Bapak Gubernur. Hingga saat ini, dengan adanya mesin PCR yang tersedia itu memudahkan untuk mempercepat laporan
yang diminta oleh teman-teman hasil tracing teman-teman di kabupaten. Dan ke depan kita harapkan setiap kabupaten memiliki sendiri laboratorium PCR sehingga tidak perlu dikirim ke provinsi. Nah, saya kira ini penambahan penyiapan alat-alat PCR ini menjadi hal penting agar supaya target testing ini bisa terpenuhi. Demikian. Nah, sekarang kan sudah banyak varian baru nih. Ya, Pertanyaan saya, kalau boleh jujur-jujuran, apakah varian baru itu sudah masuk di NTT? ya. Untuk menegakkan diagnosa, tentu COVID-19 varian apapun, tentu ada tools-toolsnya. Ya, selain pakai PCR, tentu kan kita juga melihat ada gejala-gejala, ya, tanda-tanda. Ya. Kalau kita lihat yang lalu itu kan masih sebatas batuk pilek, demam. Kalau sekarang kan ada kemudian hidung sesak. ada perut ada sakit, juga sekarang ada cirit-birit, ya, ada gangguan pencernaan, Pencernaan, lain-lain. ya. Nah, kita bersabar sedikit. Ada kondisi-kondisi anomali yang teman-teman provinsi dan teman-teman di kabupaten kota, kita sedang merujuk ke laboratorium Eijkman dan laboratorium pusat penelitian dan pengembangan di Jakarta. Ya, Kemenkes Ya, Kemenkes. Kita coba melihat apakah ini masuk di varian baru atau tidak. Nah, minggu lalu kita dilaporkan baru 14 daerah atau provinsi yang sudah terpapar varian ya. Delta. Tapi terakhir kita akhir dari minggu kemarin itu sudah 19. Apalagi Begitu masuk cepat. lagi dengan varian Lambda dari Ya. Peru, itu sudah ada juga. Ya, Di Indonesia itu. ini yang kita khawatirkan kalau itu terjadi ya kita butuh energi lebih banyak lagi. Nah, Demikian. kemarin kan pembahasan dengan ya para ahli lah. Kita bercerita dengan para ahli bahwa untuk mengantisipasi masuknya varian baru atau mendeteksi varian baru itu butuh modifikasi alat, misalnya mesin PCR dimodifikasi. Nah, apakah dari sisi peralatan itu Provinsi NTT sudah siap atau memang belum siap ini untuk mencegah varian baru ini? Jadi saya ingin luruskan informasi ini dari para ahli, ya, termasuk juga dari Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa alat real time PCR yang ada itu dia bisa mendiagnosa atau bisa melakukan pemeriksaan untuk varian yang baru. Ya, jadi dia karena apa? Karena alat PCR itu dia bisa memeriksa selain tentakelnya virus, itu juga RNA dan DNA. Iya. Jadi termasuk antigen pun bisa memeriksa varian Antigen, yang baru. swab antigen itu? Iya. Itu dari informasi yang kami dapat dari narasumber ya kemarin ya. Berarti tidak perlu dimodifikasi atau diperbarui alatnya untuk mencegah. Sambil jalan modifikasi dan lain-lain itu lebih erat kaitannya dengan sensitivitas hasil pemeriksaan. Sebetulnya. Berarti lebih erat kaitannya dengan sensitivitas. intinya begini, Bapak, pemeriksaan. mau kuat kita mau mengedukasi masyarakat di rumah bahwa secara struktur, secara tim sebenarnya kita siap untuk penanganan atau pencegahan COVID-19 ini. Ya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang program vaksinasi. Bagaimana sih pelaksanaan program vaksinasi di NTT, karena beberapa hari lalu itu ada video-video viral pelaksanaan vaksinasi di beberapa titik, termasuk hari ini juga ada yang viral. Kira-kira dari sisi Satgas penanganan COVID itu
seperti apa menanggapi fenomena pelaksanaan vaksin seperti ini? Ya, percepatan penanggulangan pandemi ini juga kita memerlukan percepatan ya Pelaksanaan vaksinasi. selain yang tadi. Ya. Yang sempat viral itu. Ya, percepatan untuk penanganan PPKM mikro, PPKM darurat, Ya. tracing, testing dan treatment, ya, isolasi terpusat dan lain-lain. Vaksin ini menjadi satu pilihan. Kenapa demikian? Kalau kita baca literatur, ya, di Amerika itu 99% pasien yang meninggal itu belum divaksin. Ya. Kemudian di Indonesia termasuknya hampir 80 atau 90% itu juga belum divaksin. Belum divaksin. Ya. Dengan komorbid misalnya. Nah, percepatan pelaksanaan vaksinasi ini menjadi hal yang mutlak secepatnya kita lakukan. Teman-teman di Dinas Kesehatan dan jajarannya sudah memvalidasi data sasaran, ya, data sasaran di seluruh Nusa Tenggara Timur kurang lebih 3.800.000-an sekian dari penduduk kita hampir di atas 55 juta, ya toh? Ya. Nah, kita tahu bahwa kalau 70% semua rakyat NTT sudah tervaksin, maka akan terjadi herd immunity. Ya, artinya imunitas untuk komunal itu. Ya. Nah, supaya lebih besar lagi, kita naikkan menjadi 80%. Agar semua orang ya kebal terhadap penyakit ini. Ini dari sisi vaksinnya. Ya. Nah, kita ketahui ada beberapa jenis vaksin. Ada Sinovac, ya, Sinovac yang efikasinya di atas 65%. Ya. Kemudian AstraZeneca, ya, 70% ke atas. Ya. Sampai dengan juga Moderna yang terakhir itu di atas 90%. Ya. Pemerintah saat ini, ya, dari pusat selalu menginformasikan untuk pendropingan vaksin ke NTT melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi mendistribusikan ke kabupaten-kabupaten sasaran. Nah, ini penting, percepatan harus dilakukan. Percepatan harus dilakukan terutama untuk kelompok-kelompok yang disasar. Ini kan saat ini sudah ke kelompok masyarakat umum sudah mulai. Nah, tidak juga tertutup kemungkinan besok-besok juga yang kelompok 12 tahun ke atas misalnya dilakukan percepatan. Nah, bagaimana supaya ini bisa lebih cepat? Adanya kerjasama yang baik, informasi dari provinsi dan kabupaten kota. Pelibatan stakeholder, saya lihat di Kota Kupang ini sudah bagus. Kemarin ada di Kejaksaan sudah beberapa hari dilakukan. Walaupun viral dan terkoordinasi dengan baik. Buat kita adalah berapa sih jumlah yang sudah divaksin? Ini yang paling penting. Kurang-kurangnya diperbaiki. Koordinasi perlu, ya. Contoh tadi kejadian tadi di salah satu institusi pendidikan tinggi. Betul. Ya. Ini mesti informasi ke masyarakat itu penting. Jadi seluruh upaya terkoordinasi perlu dilakukan agar supaya masyarakat memahami, ya. Kalau di satu lokus tertentu hari ini hanya dapat melayani 300 orang, ya 2-3 hari 1 minggu sebelumnya sudah diinformasikan. Sehingga ada sudah sebagian orang yang mendaftar, di 300 kita tutup. Ya. Sehingga jangan Bapak sampai dan terjadi Ibu penumpukan. bisa cari di tempat lain. Nah, informasi-informasi seperti itu harus segera dilakukan. Dan pelayanan itu tidak boleh hanya di institusi kesehatan, di puskesmas, di sekolah kesehatan, di mana. Bisa juga pikirkan untuk dilakukan juga di rumah-rumah ibadah misalnya. Setelah ibadah. Tetapi perlu ditata lagi, dikoordinasi secara baik supaya jangan sampai terjadi penumpukan dan tidak boleh.
siapa tahu bisa munculkan klaster vaksin. Jadi, Itu lebih bahaya lagi itu. harus diatur dengan baik. Betul. Nah, kenapa demikian? Karena setiap orang yang akan mendapatkan vaksinasi, dia harus di screening oleh dokter, ya, termasuk ada pertanyaan-pertanyaan yang dia harus isi. Kalau menunjukkan gejala-gejala COVID-19 tentu tidak divaksin. Ya. Demikian. Nah, saya rasa sudah banyak sekali pembahasan, sudah banyak sekali informasi yang di-share oleh Bapak Dokter tadi. Dan sebelum kita mengakhiri ini, kami minta pesannya. Pesan dari Bapak Dokter kepada masyarakat di rumah, kepada seluruh masyarakat NTT, teman-teman sekalian di rumah, tentang kondisi pandemi ini, tentang bagaimana kita menaati prokes, menjaga pola hidup dan sebagainya. Silakan, Pak. Ya baik, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri informasi yang kami berikan, yang pertama adalah apapun kecilnya peran kita, ya, kita perlu ikut serta, ya, dalam upaya-upaya ini. Ya. Sebagai pendidik, sebagai seorang rohaniwan misalnya, pencerahan bisa diberikan kepada masyarakat, ya. Khusus untuk teman-teman kesehatan, ya. Saat inilah kita partisipasi kita dituntut, ya. Karena momen pandemi ini suatu ketika pasti akan berakhir. Dan kalau kita tidak ikut serta dalam upaya ini, pada akhirnya kan kita akan ditanya apa yang kamu lakukan, ya, untuk saudara-saudaramu yang lagi kesusahan. Betul. Ini pertanyaan ini untuk semua saja, ya. Ya, untuk refleksi kita sendiri. Ambil peran kita masing-masing, ya, di tingkat masyarakat juga, di komunitas kita ada yang terpapar, apa yang bisa kita lakukan? Mengirimkan makanan misalnya, ya, melalui para relawan misalnya. Nah, saling bantu, gotong royong. di kondisi seperti ini, gotong royong saling membantu ini menjadi hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, betul. pemerintah dalam hal ini tetap menjaga, ya, menjaga hal-hal yang harus diberikan, terutama di sisi-sisi penyiapan, ya, penyiapan obat-obatan, penyiapan tenaga, penyiapan peralatan dan logistik dan lain-lain. Tapi di sisi masyarakat, ya, masyarakat juga ikut serta dalam upaya-upaya pencegahan maupun penanggulangan ini. Patuhi prokes. Patuhi prokes. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita mau ikut kerja bakti untuk desinfektan, silakan lakukan di tingkatnya Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, terakhir kita harus saling mendoakan agar supaya seluruh kegiatan ini bisa berlangsung atau bisa dilaksanakan dengan baik, dan pandemi ini cepat berakhir. Harus cepat berakhir, ya, harus cepat berakhir. Dan ya, itu hanya bisa dilakukan kalau kita bekerja secara bersama-sama. Demikian. Ya. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan sudah berbagi cerita bersama kami, berbagi cerita untuk teman-teman di rumah. Dan sebelum kita mengakhiri, kami punya satu hadiah. Seperti biasa, semua narasumber kami berikan hadiah. Duduk saja. Silakan dibuka, diperlihatkan kepada masyarakat, teman-teman. Kita sedang berperang melawan COVID-19. Terima kasih untuk hadiahnya. Kita memang sedang berperang dengan COVID-19. Terima kasih untuk teman cerita. Sama-sama. Ini bukan cerita biasa. Terima kasih banyak. Ini cerita luar biasa. Terima kasih. Dan teman-teman di rumah, sekian dulu cerita kita pada kesempatan ini. Nantikan terus konten-konten kami selanjutnya. Dukung kami dengan cara subscribe channel kami, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.
Dan kita akan jumpa kembali dalam topik-topik selanjutnya di kesempatan lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye.